Oke, selamat datang di pertemuan part 2, yakni kita membuat tampilan tabelnya ya, menggunakan Bootstrap dan tabel untuk menampilkan project to-do list. Oke, kita langsung aja ya. Jadi di sini kita bikin file index.php. Ini untuk memancing atau indeks yang file pertama kali dibaca oleh web server. Nah, di sini nanti kita membuat struktur HTML-nya. Di sini ada title-nya, kita misalkan to-do list, karena kita ingin membuat project to-do list. Nah, title harus sudah otomatis berubah. Selanjutnya kita kita install dulu ini Bootstrap-nya. Bootstrap-nya kita pakai Bootstrap 5 ya. Bootstrap 5. Nanti di sini ada introduction. Nah, untuk CSS-nya kita bisa langsung download, paste di sini ya. Terus untuk JavaScript-nya kita juga bisa dalam satu bundle ya. Dalam satu bundle. Oke. Nanti di sini ini kalau yang separate-nya ya. Kita langsung pilih yang satu bundle aja. Nah, nanti di sini kita buat contoh tabel. Bikin tabelnya nanti kita pakai ini ya. Atau ya kita bisa pakai coloring ini ya. Nah, untuk struktur default dari tabel kita bisa copy dari sini. Oke. Nah, di sini otomatis sudah muncul ya. Udah muncul, tapi kayaknya kita perlu div dulu. Kita perlu div untuk container. Terus kita perlu membuat row baru dan kita membuat ukurannya jadi 12. Oke. Nah, di awal kita juga kayaknya perlu header. Ini kita perlu section header ya. Ini untuk apa namanya, judul aplikasi to-do list. Nah, sini ini kita kasih jarak aja. Jarak bisa kita pakai margin top ya, 10 misalnya. Oke, ini ada jaraknya. Nah, ini untuk session kita bisa posisikan di tengah. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, nanti kita bikin ini juga ya, bikin tombol. Kayaknya kita ini bungkus pakai box kali ya, biar lebih bagus. Jadi kita bikin box. Kita bisa copy. Sebentar, kita bisa copy ininya box. Box apa namanya? Card ya. Card. Nah, kita bisa bikin card atau box ya. Kita bikin box, nanti dalam box ada box header. Dalam box header ada box title. Nanti di sini ada box bodinya.
kita tampilkan dulu. Oke, nanti ini masuk ke dalam konten body-nya dia. Oke, nah nanti di sini kita bisa kasih judul, misalkan kita bikin nanti tombol ya di sininya. Kita bikin tombol menggunakan href. Href nanti kita tambah add. Oke, di sini kita bisa pakai kelas button, default button, defaultnya ya. Apa udah muncul? Oke, ini udah. Oke, nah ini untuk ukurannya kita bisa pakai SM ya, biar nggak terlalu besar. Oke, nanti ini udah otomatis masuk ke link tambah.php, cuman kita harus nanti tambah ya di pertemuan selanjutnya. Ini kita bikin halaman depannya dulu. Ini untuk penomorannya. Ini misalkan judul atau misalkan deskripsi. Ini planning, date-nya, berarti ini bahasa Inggris ya. Planning, terus ini action. Nah nanti rencananya ini tulisannya kayak gini, misalkan mengerjakan tugas, terus planningnya misalkan 2022 bulan 4 tanggal 24. Nah di sini ada action untuk misalnya edit dan delete. Oke. Nah, nanti kira-kira gambaran aplikasinya seperti ini ya. Jadi kita ketika klik tambah kita bikin deskripsinya apa, kita mau ngapain, kapan gitu ya. Nanti ada actionnya, apakah mau diedit atau mau di delete. Nanti ini udah by database. Jadi di pertemuan sekarang kita baru kita baru membuat HTML-nya dulu. Oke. Ya, semoga teman-teman bisa mengikuti, coba diikutin lagi tahapan-tahapannya. Semoga bermanfaat ya. Kalau tampilannya udah jadi, udah selesai, nanti teman-teman bisa langsung lanjutkan ke tahap part selanjutnya. Karena kalau misalkan teman-teman langsung buka part 3, otomatis teman-teman nggak bisa karena teman-teman butuh modal untuk membuat halaman awalnya dulu gitu. Jadi kita belajarnya step by step aja gitu ya. Jadi dari tahapan awal sampai jadi aplikasinya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.